Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bayu Noval NPM 191201174, mahasiswa kelas Hukum Pemerintah Daerah, Fakultas Hukum, Universitas Lampung dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara konsep negara kesatuan dan negara federal, desentralisasi dan otonomi daerah, sejarah pemerintahan daerah, pembentukan daerah, urusan pemerintahan, hubungan antar pemerintahan, pemerintah daerah, DPRD, komisi-komisi di daerah, pemerintahan desa, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan daerah. Langsung saja ke konsep negara kesatuan menurut Muhammad Yamin. Konsep negara kesatuan menurut Muhammad Yamin adalah suatu sistem dalam negara di mana negara tersebut bersatu atas dasar kesatuan yang berjalan secara otonomi di daerah dalam pembagian kekuasaan yang dilakukan seadil-adilnya, serta berlandaskan keharusan administrasi dan kepentingan. Sedangkan negara federal menurut Kaciwer, bahwa negara federal merupakan negara yang mana kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan juga pemerintah negara bagian dalam pada bidang-bidang tertentu bebas dengan yang lainnya. Desentralisasi merupakan suatu istilah yang secara etimologis merupakan bahasa Latin yang terdiri dari kata de berarti lepas dan centrum berarti pusat, sehingga bila diartikan, desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat. Maksud pengertian tersebut bukan berarti daerah dapat berdiri sendiri melepaskan diri dari ikatan negara, tetapi dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain, daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom. Terkait dengan pengertian desentralisasi tersebut, bagaimana mengukuhkan desentralisasi berarti adanya kekuasaan bertindak merdeka yang diberikan kepada satuan-satuan ketatanegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri yang disebut otonomi. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri. Namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti membuat peraturan daerah, juga utamanya mencakup pemerintahan sendiri. Si van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai menjalankan rumah tangganya sendiri. Dalam kamus online Wikipedia, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai sejarah pemerintahan sendiri terbagi menjadi masa awal kemerdekaan, masa Indonesia Serikat, masa Negara Kesatuan Republik Indonesia, masa demokrasi terpimpin dan gotong royong, masa Orde Baru, masa reformasi yang berlaku di sekarang. Pada masa awal kemerdekaan peraturan pemerintah daerah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, pelaksanaan kedudukan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, tidak ditetapkan batasan yang jelas antara wewenang daerah berdasarkan otonomi dan wewenang yang dijalankan oleh kepala daerah dalam menjalankan dekonsentrasi. Dalam perkembangan selanjutnya, disusun peraturan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah karena ada banyak hal tentang pemerintahan daerah yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya. Sistem pengaturan pemerintah daerah dalam undang-undang ini sangat desentralistik. Hal ini terlihat bahwa tidak adanya dekonsentrasi, yang hal ini berusaha menghapuskan daerah administratif sehingga semua daerah bersifat otonom. Tentu hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan pasal 18 Undang-Undang 1945 karena berdasarkan pasal tersebut dengan tegas menghendaki agar dilaksanakan asas desentralisasi, yakni dibentuknya daerah-daerah otonom dan dilaksanakan asas dekonsentrasi yang administratif. Pada masa Indonesia Serikat, adanya konferensi meja bundar atau KMB yang dilakukan di Belanda membawa akibat negara
RI hasil proklamasi secara yuridis konstitusional menjadi daerah bagian atau negara federal. Berdasarkan pasal 47 Konstitusi RI, maka ketentuan desentralisasi yang mengharuskan adanya kemungkinan pada tiap-tiap negara bagian untuk membentuk daerah-daerah otonom yang dinamakan dengan daerah swapraja. Kedudukan dan relasi antara negara dan daerah bagian yang bersangkutan dan daerah swapraja diatur dengan kontrak antara kedua macam daerah tersebut pada masa negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Sistem desentralisasi dengan otonomi real dan seluas-luasnya mulai dikembangkan. Prinsip otonomi yang real berarti bahwa pemberian otonomi daerah kepada daerah haruslah didasarkan kepada berbagai faktor, perhitungan dan tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Pada perkembangan selanjutnya, kesalahan dalam sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Serikat 1950 adalah dilaksanakan demokrasi liberal. Kemudian dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1999, maka diberlakukan kembali Undang-Undang 1945 dan diundangkannya Perpres Nomor 6 Tahun 1959 tentang pemerintahan daerah. Pada masa demokrasi terpimpin, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Perbedaan dasarnya dari undang-undang ini dengan sebelumnya adalah yang pertama, pembangunan wilayah negara RI atas 3 tingkatan, yakni provinsi atau kota raja sebagai dati 1, kabupaten atau kota madya sebagai dati 2, dan kecamatan atau kota praja sebagai dati 3. Kedua, mengenai bentuk susunan pemerintah daerah pada masa Orde Baru, berdasarkan TAP MPRS, pemerintahan daerah dan DPR-GR memberikan otonom yang seluas-luasnya kepada daerah tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah pusat. Pada masa ini, desentralisasi secara formal lebih kuat dalam pelaksanaannya dibandingkan desentralisasi. Masa reformasi runtuhnya Orde Baru. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 diperbaiki secara signifikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Konsep dasar yang diatur dalam undang-undang ini terangkum dalam 5 hal, yakni sebagian besar kekuasaan dipindahkan ke pemerintah daerah, hanya 5 areal yang masih tetap dipegang pemerintah pusat. Parlemen lokal merupakan lokus kekuasaan lokal yang memiliki hak untuk menentukan pelaksanaan pemilihan gubernur dan bupati tanpa adanya intervensi dari Jakarta, sehingga gubernur dan bupati bertanggung jawab pada parlemen lokal yang memang mempunyai hak untuk memberhentikan gubernur atau bupati bila pertanggungjawabannya ditolak. Adanya berbagai kelemahan dan perubahan Undang-Undang Dasar 45, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Saat ini Undang-Undang Pemerintah Daerah yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota. Pada pembentukan daerah sendiri diatur dalam pasal 32 hingga pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Pembentukan daerah dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 diartikan yaitu pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari suatu daerah menjadi 2 daerah atau lebih. Penggabungan daerah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 9 adalah penyatuan daerah yang dihapuskan ke dalam daerah lain yang bersandingan. Sedangkan pemekaran daerah dalam pasal 1 ayat 10 PP Nomor 8 Tahun 2007 berbunyi, pemekaran adalah pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Selanjutnya urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Bagian-bagian dari urusan pemerintah tersebut diatur dalam pasal 12 hingga pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan urusan pemerintah menganut asas otonomi daerah. Yang pertama, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur
sebagai wakil pemerintahan dan atau perangkat di daerah, seperti ketentuan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Yang ketiga, ada tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 7. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Yang 8 ada DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu ada komisi-komisi di daerah. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi juga sebagai alat kelengkapan DPRD baik di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, di mana ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 10. Yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada perencanaan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada peraturan daerah atau Perda, ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah memiliki berbagai fungsi, yaitu yang pertama, sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Yang kedua, dan merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi, di mana di daerah tertunduk pada ketentuan tata urutan perundang-undangan. Yang ketiga, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, meskipun tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD RI tahun 45. Yang selanjutnya ada sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Materi yang paling favorit bagi saya adalah materi sejarah pemerintahan. Karena mengapa? Pemerintah Indonesia pada setiap masanya tidak selalu sama, yaitu ketika masa demi masa pemerintah Indonesia setelah saya mempelajari semakin baik, berangsur baik membaik mendengarkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu saya berharap untuk kedepannya agar pemerintah Indonesia dapat lebih mendengarkan aspirasi rakyat. Karena apa? Melihat dari sejarahnya, pemerintah Indonesia dapat berangsur baik secara membaik dengan mendengarkan aspirasi rakyat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.